Selamat datang di Gelaga Horor dan inilah rekaman yang menangkap dunia tak kasat mata, dashcam taksi online dan sosok di pinggir jalan. Semuanya berawal dari sebuah malam yang tenang. Seorang sopir taksi online baru aja nurunin penumpang terakhirnya di daerah pinggiran kota. Jalan kecil, sepi, cuman ada suara jangkrik dan angin yang ngebelai daun-daun. Dia nyalain mobilnya pelan, dashcam otomatis merekam kayak biasa. Tapi beberapa detik kemudian, sesuatu muncul di pinggir jalan. Seorang wanita berdiri diam. Bajunya serba putih, rambut panjang menutupi wajahnya dan matanya lurus ngeliatin arah mobil. Sopir itu ngaku awalnya cuman ngerasa aneh, tapi waktu cahaya lampu mobil kena tubuhnya, sosok itu kayak memantul, bukan padat, dan sedikit bergoyang, seolah bayangan hidup. Seketika dia injak gas, ninggalin tempat itu secepat mungkin. Tapi pas dicek ulang rekamannya, sosok itu terlihat jelas menoleh. Pertanyaannya, kalau kalian ada di posisi dia, berani lihat rekaman itu sendirian? Fenomena ini bisa jadi pareidolia ekstrem, di mana otak kita salah tafsir bentuk samar jadi sosok manusia. Ditambah kondisi gelap dan refleksi cahaya, bayangan bisa tampak hidup. Tapi warga sekitar bilang, di jalan itu sering terlihat sosok wanita yang dulu tewas karena kecelakaan tunggal. Banyak pengendara ngaku, setiap lewat sendirian, ada yang berdiri di pinggir jalan. Diam tapi ngeliatin. Tapi rekaman dashcam bukan satu-satunya yang nyimpen misteri. Kadang, benda sehari-hari yang kita anggap biasa, justru bisa jadi jendela ke dunia lain. Cermin antik dan gerbang dari dunia lain. Semuanya bermula dari sebuah unggahan TikTok. Seorang wanita baru beli cermin antik dari lelang online. Bentuknya elegan, tapi entah kenapa, sejak dipajang di ruang tamu, rumahnya terasa berat. Awalnya dia pikir cuma sugesti. Sampai suatu malam, dia lihat pantulan aneh di cermin itu. Ada boneka duduk di sofa belakangnya. Tapi waktu dia nengok langsung, sofa itu kosong. So this is an old mirror that I upcycled and I swear that sometimes you can see stuff in the background of the mirror that isn't actually there in real life. So I'm just gonna do a couple back and forths, but I'm curious to see if anyone sees anything that maybe I didn't catch. So here we go. Here's the mirror. Okay, so that's the background. And once again, my apartment. Alright, comment if you see anything that's out of place. Video rekamannya viral, tapi lebih banyak yang merinding daripada percaya itu cuma editan. Beberapa paranormal bilang, cermin adalah portal. Permukaan reflektifnya bukan sekadar kaca, tapi lapisan tipis yang bisa membuka dua dunia. Bisa jadi efek after image, refleksi cahaya, atau bak kamera ponsel yang menduplikasi frame sebelumnya. Tapi kenapa objek yang dipantulkan nggak muncul di ruangan nyata? Dalam kepercayaan lama, cermin bisa menyimpan energi dari orang-orang sebelumnya. Jadi kalau cermin itu tua, bisa aja masih terikat dengan pemilik lamanya yang belum sepenuhnya pergi. Dan bicara soal yang belum pergi, kisah berikut datang dari tepi danau di Amerika Latin, tempat seorang pria bertemu dengan legenda yang selama ini cuma dianggap mitos. La Llorona di tepi danau. Alejandro Gonzalez, seorang pria asal Texas, ngajak dua anjingnya jalan-jalan malam. Danau itu sunyi, cuma suara air dan angin yang sesekali berdesir. Tapi tiba-tiba, kedua anjingnya berhenti, menggonggong ke arah semak-semak. Alejandro sorot senter ke sana. Dan dari balik kegelapan, muncul sosok putih tinggi, melangkah pelan ke arah mereka. Tapi anehnya, bagian kepalanya nggak ada. Kedua anjingnya melolong, gonggongan berubah jadi jeritan, dan sosok itu mundur perlahan, lalu lenyap begitu aja. Vamos. Primero vamos a ver. No quiero que se me vayan a perder. Aquí.
¿Qué traes, Zeus? Espérate, Zeus, ¿qué traes? Quieto, quieto. Thanos, Seth, ¿qué tienes, Seth? No hay nada, cálmate. Zeus, aquí. ¿Qué tienen? Aquí. Cálmense porque están nerviosos. ¿Qué estás viendo? Espérate. ¿Qué tiene este? Oh, shit. ¿Hay algo ahí? ¿Hay una persona ahí o qué es eso? Espérate. ¿Es una persona? ¡Thanos! ¿Qué es eso? Espérate, cálmate. ¡Thanos! ¡Quieto, Zeus! ¡Quieto! ¡Thanos! Oh, shit, ¿es una persona? ¡Aquí! ¡Thanos! ¡Aquí, Zeus! ¡Thanos! ¡Zeus! ¡Aquí! ¡Zeus, aquí! ¡Heal! ¡Thanos! ¡Vente! ¡Thanos! ¡Quieto! ¡Zeus! ¡Sit! ¡Thanos! ¡Zeus! ¡Quieto! ¡Thanos! ¡Zeus! ¡Quieto! Oh, shit. ¡Quietos! ¡Quédense ahí! ¡Quieto ahí! ¡Cálmense! Shh, ¡quietos! ¿Qué es eso? ¡Quieto, Thanos! Menurut analisis ilmiah, efek kabut, pantulan senter, atau seseorang yang nyasar bisa jadi penjelasan paling masuk akal. Tapi jika diperhatikan rekamannya, tinggi tubuh sosok itu nggak wajar untuk manusia. Dan menurut analisis supranatural, legenda La Llorona menggambarkan arwah wanita yang kehilangan anaknya, sering menampakkan diri di tepi air menangis atau berjalan mencari. Dan malam itu, Alejandro mungkin beneran ketemu dengannya. Kalau yang tadi terjadi di luar negeri, kisah berikut ini datang dari tanah kita sendiri. Dan lebih nyata dari yang kalian bayangin. Truk mogok di Sintang dan tangisan tengah malam. Sopir truk di Sintang, Kalimantan Barat, baru aja pulang sendirian dari Simpang Pandan. Hujan deras, jam 12 malam, dan di tengah perjalanan, truknya mogok. Dia panik, nyoba telepon montir, tapi sinyal nggak stabil. Akhirnya dia rekam video untuk kirim posisi. Tapi di tengah rekaman, terdengar suara tangisan perempuan. Awalnya jauh, lalu makin dekat, dan makin nyaring, sampai jendela truknya diketuk. Suara itu bikin bulu kuduk berdiri. Jane iki sapa poket mau ki? Celeng. Asu. Ya Allah. Wih. Aduh, set. Astagfirullahaladzim. Menang, aku ndak ganggu. Cacok, weh. Aku ndak ganggu, anjing. Diam kau bangsat. Setelah kejadian itu, sopirnya nggak pernah mau lewat jalur itu lagi. Jika kita analisis secara ilmiah, suara tangisan bisa jadi hewan malam atau resonansi dari pepohonan yang ditiup angin. Tapi ketukan di jendela di tengah hujan deras, itu nggak masuk akal. Namun menurut analisis supranatural, warga sekitar percaya jalan itu memang jalur arwah korban kecelakaan lama. Tangisannya muncul kalau ada yang lewat sendirian, terutama saat hujan turun. Kalian pikir itu udah cukup bikin merinding? Tunggu sampai dengar kisah berikut ini. Karena kali ini gangguannya terjadi saat seseorang sedang tertidur. Wanita tertidur dan tubuh yang bergerak sendiri. Rekaman CCTV ini awalnya cuma percobaan iseng. Seorang wanita pengen tahu kenapa dia sering mimpi buruk, tapi hasilnya jauh lebih dari yang dia duga. Dalam video dia terlihat tidur tenang, tapi perlahan,
Tubuhnya bergerak sendiri, tangan naik ke udara, kepala menoleh ke arah kamera, padahal matanya masih tertutup, sampai akhirnya tubuhnya membeku dalam posisi aneh selama beberapa detik. Menurut analisis ilmiah, kemungkinan besar ini sleep paralysis, tubuh lumpuh tapi otak setengah sadar, menyebabkan gerakan refleks tak terkontrol. Namun jika kita analisis secara supranatural, beberapa dukun bilang saat seseorang tidur nyenyak, jiwanya keluar sebentar, dan di saat itu, tubuh kosongnya bisa disentuh oleh makhluk lain. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan tubuh wanita itu malam itu? Dan bukan cuma manusia yang bisa jadi korban. Kadang, bahkan mesin bisa ikut merasakan sesuatu yang tak terlihat. Motor mogok di depan makam, 2 pemuda lagi perjalanan malam lewat rute Google Maps. Tapi rutenya malah bawa mereka ke depan pemakaman. Motor tiba-tiba mati, padahal baru diisi bensin. Mereka coba nyalain, tapi gagal. Beberapa detik kemudian, terdengar suara lirih perempuan, seperti menangis. Makin lama, makin dekat. Salah satu dari mereka kabur, dan anehnya, begitu mereka menjauh dari area makam, motor itu langsung nyala lagi. Tuh buru maju, Cok. Podar anjing motornya tuh starter. Hah? Siapa? Anjing TPU sia. Cek aing ge naon? Make Google Map, make Google Map bisa anjing. Astagfirullahaladzim. Ini di mana anjing? Geus masalah jalan sabaraha kali. Astagfirullahaladzim. Kumaha tuh ieu, Cok? Cacang, aja, Ceng. Hah? Saya suara bini bae suara. Bulu itu, Cok. Bulu. Ayo suara saya. Lah bangau aing hirup lah tolong. Lu anjing, Cok bangsat. Ih, hirup sia gelo ye. Hah? Hirup. Astagfirullahaladzim. Cumur. Parah ya, astagfirullahaladzim. Di kamana ye? Jika kita analisis secara logis dan ilmiah, bisa jadi masalah kelistrikan karena udara lembab di sekitar tanah makam. Tapi kenapa bisa nyala lagi pas keluar dari area itu? Dan jika kita analisis berdasarkan ilmu supranatural, banyak yang bilang arwah di makam baru masih gelisah. Kadang mereka menandakan kehadirannya lewat benda elektronik, seperti lampu yang redup atau mesin yang tiba-tiba mati. Dan kalau tadi makhluknya cuma menangis, kali ini ada yang beneran menampakkan diri. Sosok di makam baru. Seorang pria datang ke makam remaja yang meninggal tragis 2 minggu sebelumnya. Dia pengen buktiin kalau cerita tentang arwah gentayangan itu nggak bener, tapi kamera justru menangkap sesuatu yang bikin semua orang nggak bisa tidur setelah nontonnya. Dari balik semak muncul sosok mirip pocong. Wajahnya hitam legam, matanya melotot, menatap lurus ke arah kamera. Pria itu panik, kabur, dan rekamannya goyah. Tapi dari jauh terdengar suara tawa kecil yang bukan suara manusia. Di sini 2 minggu yang lalu ada makam yang baru nih, umurnya masih 2 mingguan, dan katanya sih makam tersebut adalah makam anak SMA yang menghabisi nyawanya sendiri, men. Itu pun sama effortnya tinggi juga nih. Orang-orang yang berani menghabisi dirinya sendiri, nyalinya udah bukan main-main, coy. Ya, yang pertama, nyalinya cukup lumayan besar, bisikan setannya pun juga cukup kuat, ya kan, seperti itu. Jadi kita tidak bisa, apa itu, iman ya, kayak gitu.
Allahu Akbar. Tapi yang paling bikin penasaran justru rekaman berikut ini. Karena kali ini, kamera yang dipakai bukan kamera biasa. Kamera termal, sentuhan yang tak terlihat. Sepasang suami istri ngaku sering diganggu di rumahnya. Mereka pasang kamera termal buat nyari sumber panas aneh, dan hasilnya mengejutkan. Di layar, terlihat dua tangan dingin, warna biru pekat, muncul dari belakang sang istri, meraih pundaknya. Wanita itu langsung menjerit, karena dia ngerasa ada yang nyentuh, padahal nggak ada siapapun di sana. Who is it that keeps bothering me? Who is it? Oh my god. I don't want to do this anymore. Who is it? Oh my god. I don't want to do this anymore. Menurut analisis ilmiah, kadang kamera termal bisa salah membaca pantulan suhu. Tapi bentuk tangan yang jelas, lengkap dengan kuku panjang, sulit dijelaskan sebagai error. Dan menurut analisis supranatural, entitas spiritual diyakini memancarkan suhu ekstrem, terlalu dingin atau terlalu panas, yang bisa tertangkap kamera termal. Dan malam itu, seolah ada sesuatu yang pengen nunjukin kalau dia ada. Bayangan di lantai 2. Video latihan tari, suasananya santai, tapi di lantai 2 gedung itu terekam bayangan hitam melintas cepat. Semua orang di lokasi ngaku nggak sadar waktu itu. Dan malam itu, ruangan di lantai 2 kosong total. Jika kita analisis secara ilmiah, bisa jadi efek pantulan lampu atau seseorang yang nggak sengaja lewat. Tapi bayangan itu punya bentuk manusia dan cara bergeraknya cepat, seperti melayang. Dari semua rekaman ini, satu hal yang jelas. Teknologi dibuat untuk mempermudah hidup manusia. Tapi siapa sangka, justru lewat kamera, kita bisa melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi dari mata kita. Jadi, sebelum kalian hapus video random di HP atau CCTV rumah kalian, coba deh tonton lagi. Siapa tahu, ada sesuatu yang ngeliatin balik dari balik layar. Terima kasih udah nemenin gue di Gelaga Horor kali ini. Sampai ketemu lagi di Gelaga Horor berikutnya.